Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen konstruksi Masimalaya Bima Kenzo STMT dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ray Azlan Pujianto, NIM saya 12230310009. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit mengidentifikasi mengenai kebutuhan bahan dan tenaga kerja serta analisis harga satuan pekerjaan. Jadi banyak usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai sebuah efisiensi ya teman-teman. Antara lain dengan melakukan identifikasi terhadap sumber daya yakni material, tenaga kerja, dan alat kerja. Baik yang pertama saya akan bahas di sini mengenai kebutuhan bahan atau material. Yang pertama yaitu mengontrol anggaran dan efisiensi biaya. Untuk mencegah pemborosan, harus menghindari pembelian material berlebihan dan perencanaan pengeluaran untuk material dapat dijadwalkan dengan lebih baik. Karena pembelian mendadak yang biasanya lebih mahal teman-teman daripada anggaran yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu menjaga ketetapan jadwal proyek, memastikan material tersedia tepat waktu dan tepat kualitas saat dibutuhkan oleh tukang di lapangan. Karena hal ini membuat alur kerja tidak terputus, produktivitas tim kerja meningkat. Yang ketiga yaitu memastikan kualitas konstruksi. Kualitas material yang tepat adalah prasyarat untuk kualitas struktur dan bangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, hanya pilih material yang memenuhi standar teknis atau SNI dan kualitas yang dipesan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tenaga kerja teman-teman. Yang pertama yaitu jenis dan posisi pekerjaan. Hal yang pertama harus diidentifikasi adalah jenis atau posisi pekerjaan spesifik yang dibutuhkan. Kemudian harus ada perencanaan yang memastikan tenaga kerja bekerja sesuai dengan kemampuan atau bidangnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua yaitu ada jumlah atau kuantitas. Menghitung kebutuhan nyata berdasarkan beban kerja untuk memastikan proyek tidak kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dan tetap menjaga konsistensi terhadap biaya, mutu, dan waktu. Selanjutnya, jika membahas mengenai alat kerja dengan menjadikan biaya, mutu, dan waktu sebagai patokan utama dalam identifikasi kali ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama ada jenis dan kategori alat. Ini mencakup beberapa aspek ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada alat atau kendaraan apa saja yang akan digunakan, ada berapa banyak unit kendaraan yang digunakan, dan berapa lama unit kendaraan berada di proyek konstruksi untuk mengerjakan hal-hal tertentu. Yang kedua yaitu ada kapasitas dan spesifikasi teknis. Dalam membahas kapasitas dan spesifikasi teknis kali ini, harus menyelesaikan jenis dan kategori alatnya terlebih dahulu teman-teman. Yaitu yang dipertanyakan di sini alat atau kendaraan apa saja yang digunakan, ada berapa banyak unit kendaraan yang digunakan. Karena dalam membahas kapasitas dan spesifikasi teknis kali ini, mencakup juga berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam kendaraan tersebut. Selanjutnya yaitu analisa harga satuan pekerjaan. Dalam membahas keuntungan, perlu diperhatikan juga mengenai dasar penyusunan anggaran yang akurat dan realistis, guna berpacu pada perhitungan detail setiap komponen biaya, mencerminkan kondisi pasar dan meminimalkan risiko kekurangan anggaran atau budget overrun. AHS juga berfungsi dalam meminimalisir konflik dan klaim. Jika dilakukan dengan transparansi dan jelas, dapat mengurangi kesalahpahaman serta AHS yang detail menjadi lampiran kontrak yang mengikat, sehingga ruang untuk disput harga dapat diminimalisir. Jadi teman-teman, yang saya dapat simpulkan di sini yaitu efisiensi dalam manajemen konstruksi dapat dicapai melalui identifikasi kebutuhan material, tenaga kerja, dan peralatan secara tepat. Perencanaan yang baik mencegah pemborosan biaya, keterlambatan jadwal, serta menurunkan risiko kegagalan mutu. Analisa harga satuan atau AHS di sini berfungsi sebagai dasar anggaran yang akurat, realistis, dan transparan, sehingga dapat meminimalisir konflik serta memastikan proyek berjalan sesuai biaya, mutu, dan waktu yang ditargetkan. Baik teman-teman, ini referensi yang saya dapatkan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.